Puji Tuhan, hari-hari ini banyak orang sudah tahu tentang kesehatan. Mungkin dulu saya berpikir mereka belum tahu tentang bagaimana cara hidup sehat. Rupanya sekarang mereka sudah tahu makanan-makanan apa yang boleh dimakan, yang tidak boleh, dan lain sebagainya. Coba Bapak dan Ibu bayangkan sebentar, bagaimana orang tersebut tidak sakit mah. Setiap pagi sarapannya bubur, dan bubur itu mengandung santan. Kalau hanya cuma bubur biasa mungkin tidak ada apa-apa. Nah, kemudian sarapan dengan nasi uduk. Nah, ini yang biasa yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, di mana orang-orang berangkat kerja pagi-pagi, inilah sarapannya. Nasi uduk itu mengandung santan, Pak Bu. Dan belum lagi yang namanya bakmi. Nah, di Jakarta ini sangat laris bakmi ini. Ada di mana-mana. Bukan masalah Anda boleh makan bakmi, tetapi umumnya bakmi yang ada jadi gerobak-gerobak itu, semua mie-nya itu tidak pure, terbuat dari hanya cuma tepung terigu dan lain sebagainya, tapi ada campurannya. Campurannya itu ya yang menyebabkan asam lambung ini bisa naik. Jadi kalau Bapak dan Ibu memperhatikan, makanan ini sangat penting. Nah, banyak orang sudah pinter, saya bilang, sehingga mereka mulai membuat konten-konten yang berisi bagaimana cara hidup sehat. Umumnya saya tahu satu hal, bahwa ketika apa yang masuk ke dalam mulut kita ini, itu yang membuat tubuh kita akhirnya sehat atau sakit. Kalau dimasuki dengan zat-zat yang seperti borak, zat-zat yang seperti kimia-kimia, pewarna dan sebagainya, itu yang mengakibatkan sakit mah, kanker, dan lain sebagainya. Bahkan tumbuh tumor, dan lain sebagainya. Saya tidak heran kalau misalnya orang yang sampai hari ini menjaga dirinya dari makanan, maaf kata, bakso-baksoan yang nggak jelas. Ya, saya bilang nggak jelas artinya ya ada campuran borak, campuran apa dan sebagainya. Yang daging yang sudah diawetkan, itu yang sudah ya sampai berbulan-bulan dan sebagainya. Itu memang makanan itu yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu pasti berefek dan tidak baik. Baru-baru ini ada juga dokter mengatakan bahwa jangan makan sesuatu yang diasinkan. Ikan asin dan sebagainya. Khususnya buat kami yang di Kalimantan Barat ini, sesuatu yang diasinkan itu favorit sekali. Dan buat di daerah Sumba, NTT juga favorit sekali. Tetapi Bapak dan Ibu tahu nggak bahwa ada bahaya di balik asinan itu, yaitu menyebabkan rangsangan timbul tumor, kanker, dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa menemukan banyak pasien di Rumah Sakit Kanker Damais di Jakarta ini. Salah satunya adalah akibat dari pola makan yang tidak sehat selama bertahun-tahun. Jadi rupa-rupanya apa yang masuk ke dalam mulut kita ini penting. Firman Tuhan di Amsal pasal 23 ayat 2 berkata begini, "Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu, Bapak dan Ibu terkasih, apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda, itu kalau itu mengandung sesuatu yang berbahaya, mengandung yang tidak menimbulkan efek yang baik buat tubuh Anda, cepat atau lambat itu akan menghancurkan sistem dalam tubuh Anda, sehingga menimbulkan penyakit demi penyakit akan muncul dalam tubuh Anda." Jadi kalau orang bilang, "Oh, saya nggak merasa saya melakukan ini dan sebagainya, tetapi kenapa ada penyakit ini?" Pastinya itu penyakit muncul bukan sembarangan, tetapi dari apa yang kita makan. Jadi kalau orang yang memperhatikan apa yang dia makan, saya percaya orang itu pastinya sehat. Nah, kenapa ada orang yang overweight, orang yang gendut? Saya sedang berpikir bahwa firman Tuhan berkata, jangan rakus, jangan besar nafsunya.
Melihat bakmi, hajar. Melihat ini, ada daging-daging, hajar. Dan itu dibiasakan dalam setiap hari, tahun, akhirnya membuat manusia itu ya pasti overweight. Dan tidak mungkin toh orang tiba-tiba bisa overweight dan bilang, saya nggak makan apa-apa. Pola makannya cuma sehari 2 kali atau 3 kali. Tidak. Apa yang Anda sudah masukkan ke dalam tubuh Anda, itu yang menimbulkan efek yang terjadi. Oleh sebab itu, nggak mungkin kalau orang itu tidak makan banyak, itu lalu kemudian overweight. Nggak mungkin. Pasti dia makan banyak, kemudian dia overweight. Pasti dia juga malam-malam, dia pasti hobi makan. Biasa sehari makan 3 kali, di malam ditambah lagi sekali lagi. Jadi 4 kali. Apalagi dia melihat, mie instan yang menarik, dia hajar lagi. Dan saya mau berkata, saya jamin itu orang pasti overweight dalam hitungan tahun. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kita bisa menciptakan tubuh kita sehat sendiri, kita perlu menjaga makan. Nah, sekarang hal yang gak kalah pentingnya adalah begini, Pak Bu. Bapak dan Ibu, apa yang Anda makan itu menentukan akan jadi apa tubuh Anda. Sekarang, saya percaya bahwa apa yang Anda makan sehari-hari, yaitu media sosial. Apakah media sosial itu positif atau negatif? Apakah itu berbicara tentang penghinaan, kata-kata hujatan, mengajarkan kebencian, dan sebagainya. Mengajarkan dendam, bagaimana cara membalas dendam, dan sebagainya. Apakah itu tontonan yang membuat imanmu semakin naik atau semakin turun? Atau yang membuat Anda semakin terintimidasi dan merasa seolah-olah hidup ini akan menjadi begini, dan sebagainya. Padahal firman Tuhan berkata sebaliknya. Apakah tontonan-tontonan itu membangun imanmu atau makin menjatuhkan imanmu makin ke bawah? Bapak dan Ibu, itu semua tergantung dari apa yang Anda makan setiap hari. Jadi, jaga makanan Anda, baik makanan secara fisik yang saya maksud, yaitu apa yang Anda masukkan dalam mulut Anda. Dan begitu pula, jaga makanan Anda dalam tanda kutip, sesuatu yang Anda lihat, sesuatu yang Anda dengar. Karena itu bisa mempengaruhi hidup Anda. Cepat atau lambat, itu akan mengubah imanmu. Cepat atau lambat, itu akan membuat Anda merasa yang tadinya Anda sangat optimis dan percaya dengan masa depanmu yang bagus. Tetapi ketika Anda banyak mengkonsumsi hal-hal yang negatif, membuat Anda tidak percaya diri lagi dan minder. Dan bahkan ke gereja pun rasanya enggan. Dan rasanya firman Tuhan ini nggak bisa dipercaya lagi. Padahal firman Tuhan ya iya dan amin. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, Matius pasal 4 ayat 4. Yesus berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya percaya bahwa bukan hanya makanan secara fisik yang membuat Anda sehat, tetapi ada makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Hidup kita tidak 100% tergantung pada makanan jasmani. Yang kalau Anda merasa Anda nggak makan, Anda lemas. Anda merasa Anda nggak makan, Anda loyo. Tetapi kita, Bapak dan Ibu terkasih, kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang membuat kita bisa survive. Bisa terus bertahan. Apalagi hari-hari ini Bapak dan Ibu melihat situasi kondisi ekonomi yang tidak semakin baik. Kalau Anda tidak ada firman, bagaimana Anda bisa kuat? Ayo, saya mau bertanya. Kalau Anda tidak ada firman, bagaimana Anda bisa kuat dan bertahan? Justru dengan Anda firman yang Anda konsumsi, Anda makan setiap hari, lewat saat teduh, doa pagi, dan juga malam, itu membuat Anda kuat. Bapak dan Ibu, orang kalau makan, dia bisa kuat. Kalau dia tidak makan, dia loyo. Saya balikkan lagi sekarang. Kalau Anda tidak makan firman Tuhan setiap hari, bagaimana Anda bisa kuat? Jadi, Anda butuh makan. Recheck apa yang Anda makan. Gosip kah? Kata-kata kebencian kah? Dendam kah? Sensitif kah? Yang Anda makan setiap hari. Atau firman Tuhan. Kalau Anda memberi dirimu makan makanan yang sehat, pastinya Anda memfilter
Filter artinya mana yang perlu, ada yang mana yang enggak. Dan semua yang kelihatan menarik, tetapi isinya borak, isinya zat pewarna, Anda telan. Iya kan? Saya percaya Anda tidak akan mengambil keputusan yang, maaf kata, yang tidak bijaksana. Mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik buat hidupmu, yang tidak baik buat tubuhmu, kelak di suatu hari akan jadi kanker yang membuat Anda menangis. Tentunya kita orang bijak juga harus berpikir yang panjang. Hari ini kira-kira apa yang saya akan makan dan masukkan dalam pikiran saya? Hari ini apa yang saya akan makan dan masukkan dalam hati saya? Karena itu yang nanti akan menjadikan siapa Anda manusia sebenarnya. Apakah Anda manusia yang strong, kuat, atau Anda manusia yang lemah? Tergantung dari apa yang Anda makan. Beri dirimu makan firman Tuhan. Beri dirimu makan perkataan Tuhan. Karena saya percaya perkataan itu akan mengubahkan hidup Anda. Menjadikan tubuhmu sehat. Menjadikan rohanimu sehat. Menjadikan Anda seorang pekerja di dunia bisnis sekalipun. Anda orang yang optimis dan percaya bahwa bersama Yesus aku bisa. Puji Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita harus hidup dengan pola sehat. Jaga makanan, jangan membawa penyakit di jangka panjang masuk dalam tubuh Anda. Dan jangan juga membiarkan penyakit rohani yang meruntuhkan iman Anda masuk ke dalam pikiran Anda. Perhatikan apa yang Anda makan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.